Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Channel ID. Seperti biasa kita bahas kembali indeks kita hari ini maupun nanti saya akan bahas menu buy close ya. Saya berikan juga di grup umum, tadi saya berikan BABP, tapi kalau di grup Rekom itu saya berikan dua ya, GDST sama BABP. Lalu saya akan kasih lihat screenshot saham yang saya berikan hari ini ya, seperti apa. Maupun saham-saham yang di request ya teman-teman di grup saya, pemahaman saham, itu saya akan bahas juga, saya akan analisakan. Lalu teman-teman yang mau join, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ya, itu ada link Telegram, grup Telegram. Silahkan diklik saja, nanti akan masuk ke Telegram saya, ataupun bisa diketik saja pemahaman saham tanpa spasi, nanti akan muncul grup saya ya. Intinya grup saya tidak ada terima penitipan investasi dana. Kalau ada grup tiruan yang mengatasnamakan Gen UID, mengatasnamakan pemahaman saham, itu 1000% penipuannya. Jangan percaya. Ya, saya hanya buka grup rekomendasi, itu pun hanya untuk teman-teman join grup rekom saya, dan itu pun bayarnya ya lebih mahal uang parkiran mobil Anda lah ya. Oke, indeks kita belum dibilang uptrend, belum confirm ya. Jadi nggak, ya saya berharap dia kembali uptrend ya. Itu lebih enak dilihat marketnya. Tapi saya kalau secara teknikal ini belum confirm ya, belum uptrend. Naiknya cuma technical rebound saja, belum uptrend ya. Ya kalau bertahan di 6980, 7000 ya oke. Dia bisa tes lagi ke 7046 sampai 7080-an lah ya. Itu resisten kuat dari indeks kita. Posisinya belum uptrend, tapi semoga sih bisa balik uptrend. Itu harapan kita. Tapi ya secara teknikalnya belum mengatakan ini uptrend. Oke, sebelum saya bahas ini ya, sebelum saya bahas menu buy close ya, saya akan sedikit share screen dulu rekom yang saya berikan hari ini. Ya, tadi kita beli, ini pagi hari ya, saya suruh buy GDST 226, ya mungkin teman-teman ada yang dapat, ada yang enggak ya, tapi tadinya sampai, dia naik sampai 244 ya, lalu dia crossingnya turun pas di 26, 226 kita ambil lagi tadi ya, kita ambil lagi ya GDST-nya. Oke, kita bahas. Lalu habis GDST saya berikan menu semi swing ya. Saya suruh buy ini bumi ya. Saya suruh buy bumi. Kita dapat di 179 ya, 180, apalagi dapat 175 sih nggak dapat lah ya. Kita dapatnya di range 178, 179, 180 itu pasti dapat. Targetnya tadi capai, tapi kalau memang masih hold santai saja ya. Closing juga masih di atas kok, masih di atas pembelian kita. Ya, karena ini sudah ada plan-plannya, teman-teman ikutin saja ya kalau memang mau yang semi-semi swing. Ya, target tadinya sudah ada. Tadi kita sudah capai di TP satunya 184. Itu kalau teman-teman jualan itu sudah cuan di atas 2,5%, hampir 3% lah ya. Itu untuk bumi. Lalu habis saya berikan bumi, itu kan untuk semi swing ya. Jadi saya berikan lagi saham BDMN ya, jam 10.47 ya. Saya bilang saya masuk 3350, 3400, kita dapat di 3380, 3390, apalagi 3400 itu dapat ya. Target suka-suka ya. Tadi naik ke 3470 itu sudah lebih dari 2% lebih, 2,5% dapat lah teman-teman. Mau di hold silakan, ataupun mau dikawal di modal silakan teman-teman ya. Karena closing sudah di atas harga pembelian kita, di atas 3400, tinggal Anda mainkan trailing saja ya. Kalau Anda bisa trailing stop ya ikutin saja, tapi jangan sudah dia balik ke modal. Kalau memang ada trailingnya di modal ya udah lepas semua di modal. Tapi kalau memang ada plan lain, silakan buat plan sendiri. Yang penting dari rekom saya kita sudah cuan di atas 2,5% untuk BDMN-nya ya. Target suka-suka, SL-nya 3300. Ya, teman-teman sudah cuan juga ya. Udah gitu aja sih. Hari ini saya tidak memberikan banyak rekom, tapi ya puji Tuhan semuanya naik ya. Puji Tuhan semuanya naik. Eh, kita bahas lagi ini menu buy close ya. Menu buy close tadi saya infokan beli BABP 103, 106 ya. Itu closing di 106 ya. Jadi masih di harga beli kita. Harga harga pembelian kita tadi ya. Ya 105 dapat sih tadi. Ya anggap saya 106 nggak apa. Ya. Kalau Anda dapat di bawah ya itu berarti rezeki Anda. Tapi yang closing masih di 106 is oke lah ya. Kita bahas teknikalnya seperti apa. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi ya, biasa-biasa saja. Karena ini sahamnya tidak uptrend. Ya kita kita coba ambil pantulannya saja ya. Ya TP pertama di 108, 110 dulu. Ya kalau memang bisa break 110 ya udah kawal saja, mungkin bisa ke 112, 120. Ya, SL ketat di 1000, di 1000, di 100 ya. Ya kalau jebol 100 buang ya.
Kalau jebol 100 buang dia bisa balik arah jadi downtrend karena ini sahamnya belum uptrend. Untuk BABP saham belum uptrend jadi tidak boleh di hold ya. Kalau memang sudah cuan silakan jualan tapi bisa saja nanti kalau dia mau naik nukik bisa aja balik arah jadi uptrend. Bisa saja karena ini sudah deket arahnya mau bisa balik arah jadi uptrend tapi masih belum confirm ya. Lebih enak tunggu dia konfirmasi baru berani hold itu lebih enak. Tapi kalau sekarang kan kita cuma ambil pantulan ya. Ambil pantulan berapa persen lah ya. Semoga sih besok Seninnya naik ya. Intinya batasi saja risiko di bawah 100. Oke. Saya bahas GDST ya. Tadi kan saya berikan ada yang request kayak kalau ada request saya akan sekalian bahas nggak ada ya. Oke, ada yang request juga GDST-nya jadi sekalian saya bahas ya. GDST ini juga menu saya jadikan menu buy close ya di grup Rekom. Ya, pas 226 ya closing. Menurut saya masih cukup menarik ya GDST karena kalau dia bertahan di 226 ada potensi dia tes lagi ke 236 sampai 246 ya, itu area resist terdekat dia. Ya, targetnya nggak usah jauh-jauh lah. Anda naik ke 232 saja sudah cuan 3% lebih. Ya, apalagi naik ke 236 ya lumayan. Apalagi kalau bisa break di atas 236, wah itu enak. Ya, kenceng larinya. Kalau bisa break 236 bisa kenceng larinya untuk BDST ya. Batasi saja risiko di bawah 220 lah ya. Nggak usah terlalu dalam karena saham ini masih uptrend. Jadi kalau saham uptrend ini ya santai aja sebenarnya. Nggak usah terlalu panik karena ini saham uptrend. Ya bukan saham lagi downtrend. Saham uptrend itu cenderung akan naik ya. Cenderung akan naik ya. Intinya ya GDST masih oke, masih uptrend apalagi bertahan di atas 220 ke atas itu masih sangat oke untuk GDST. Ya berharap dia break, kalau break 236 wah itu lanjut bisa naik lumayan kenceng ya untuk GDST. Yang penting teman-teman di trailing saja kalau memang naik kenceng dan kalau memang tidak naik ya batasi saja risikonya ya untuk GDST. Tapi secara tren ini saham masih uptrendnya masih sangat oke, dia lagi buat base di atas. Oke, lanjut saham-saham yang di request saya teman-teman ya. Bentar, saya lihat dulu. Pertama Indo. Ini banyak banget ya. Bentar. Salah. Indo. Bentar. Ya, bentar ya. Indo. Indo kita coba lihat. Kayaknya sih, saya sih belum trading di Indo ya. Sepertinya lagi downtrend ya. Ya, lagi downtrend ya. Sama, lagi downtrend. Indonya support ada di 100 116 ya. Kalau sampai jebol 116 114-nya hati-hati dia bisa turun lagi ke 108 112 tapi kalau bisa mantul ya mungkin tanknya juga terbatas ke 121 126 lah maksimal. Posisinya lagi kurang oke untuk Indo lagi cenderung downtrend ya untuk Indo. Jadi memang tidak terlalu ramai makanya downtrend. Lanjut ke BKDP. BKDP masih di persimpangan ya, tidak terlalu buruk ya, tidak terlalu buruk kalau saya lihat, tapi tidak terlalu oke juga di persimpangan ya. Ya, semoga dia kuat tidak jebol lebih dari 100-nya ya. Kalau jebol 100 sudah jelek, tapi kalau masih bertahan di 100, 102 ada potensi dia balik naik ke 108, 100, 112 dulu. Itu resisten terdekat dari BKTP. Posisinya lagi di persimpangan, belum uptrend, belum downtrend untuk BKTP. Lanjut ke bumi. Bumi ya, menu tadi ya. Kita sudah cuan, tapi ya teman-teman mau di hold, dikawal saja ya. Ada plan-plannya kok. Bumi, oke masih uptrend, masih sangat uptrend. Bumi santai saja. Ya, apalagi bertahan di atas 180, 178 masih sangat oke. Resist terdekat di 18, entah 186 sebenarnya, 186 sampai 190 itu resist dia. Kalau jebol ya bisa ke 200 ya, ke 200 lebih kemungkinan. Ya intinya dikawal saja ini saham masih uptrend santai saja ya. Saham masih uptrend biasa arahnya masih bisa naik ya. Lanjut ke OPMS. OPMS saham gorengan eh, lagi di persimpangan ya, masih sebenarnya kalau dia bertahan saja tidak jebol lebih dari 120 oke. Ya 120 100 ya kalau dia bertahan di atas 120 OPMS masih oke, masih bisa naik lagi ke 124 maksimal 130 dulu. Kalau dia bisa break di atas 130 bisa naik kencang. Ya tapi kalau nggak bisa break ya dia masih arahnya masih sideway lah. Tapi ini sideway sudah oke kalau dia bertahan di 120. Tapi kalau dia
jebol lagi 120 udah nggak oke lagi ya. Ini posisinya masih di persimpangan untuk OPMS. Lanjut ke BBNI. Bentar, bentar, salah. Bentar, bentar, bentar. Oke. BBNI hampir confirm update tapi belum konfirmasi ya. Karena dia belum inilah. Ada resisten terdekat lah ya di 9.100 sampai 1950. Support sekarang ada di 8.900 ya. 8.900 sampai 9.000 lah. Posisinya mau cenderung kembali uptrend tapi belum confirm saja ya. Belum confirm jadi belum bisa dikatakan uptrend kembali untuk BBNI. Lanjut ke Bell. Bell. Oh, jelek banget. Hati-hati tidak boleh beli dulu. Ini saham gorengan jelek lagi ya. Downtrend parah ini hati-hati kalau sampai jebol lagi 105-nya ya turun lagi bisa ke bawah 100 ya. Kalau sampai jebol. Tapi kalau masih bertahan ya mungkin ya mantul sesaat ke 110 maksimal 120. Posisinya jelek ya, hati-hati. Lagi sangat downtrend parah, lebih baik hindari dulu ya. Jangan dulu lah ini saham-saham semi-semi gorengan kalau saya lihat ya. Untuk Bell, lanjut ke BBKP. Ya ke saham downtrend yang dipaksa beli ya. Nanti arahnya kan lagi turun. Kecuali sama uptrend, is oke. Lanjut ke BBKP, sama lagi downtrend, lagi sideways di bawah. Kalau bertahan di 135 ya mungkin mantul lagi ke 140, 145 ya. Begitu aja gerakannya ya. Support 135, 130. Ya posisi lagi tidak oke ya, lagi sideways di area bawah untuk BBKP, lagi downtrend juga. Lanjut ke WMPP. WMPP juga sama lagi downtrend ya, belum uptrend, belum oke juga. Ya belum terlalu oke karena dia belum uptrend ya kepentok lagi ke 145-nya kepentok 145 148 itu resist. Support sekarang ada di 13 support kuat sih 135 ya. 135 138 itu support kalau bisa mantul ya mungkin naik lagi ke 142 146 gitu. Begitu aja sih. Nah, posisinya ini cenderung lagi downtrend kurang oke untuk BMPP ya. Arahnya turun bukan naik ya. Arahnya masih turun. Jadi tidak terlalu oke. Lanjut ke BABP. Ini kan sudah saya bahas ya. Saya lewatkan SMDM. SMDM juga sama lagi downtrend ya, tidak terlalu oke, masih jelek lah. Dia masih jelek ya, jangan dipaksa beli, ya jangan dipaksa saja. Itu kalau jebol lagi 300 ya ke 290, 280. Kalau bertahan ya mungkin dia bisa naik lagi ke 312, 330 maksimal di sana. Posisinya lagi jelek ya, lagi downtrend untuk SMDM-nya, lagi shadow di bawah dan lagi downtrend. Lanjut ke Sido. Sido muncul. Sido sama belum uptrend tapi dia mencoba naik tapi belum confirm saja. Ini masih masih cenderung lagi downtrend ya karena dia belum bisa break 700 juga nggak oke. Kalau dia bisa bertahan di 700 ke atas ya itu oke. Tapi kalau masih 700 hanya saja masih jadi resisten kuat itu nggak belum oke. Cenderung masih downtrend ya. Support sekarang ada di 660, 640 ya. Posisinya masih sideways di area bawah ya, cenderung downtrend sih untuk Sido. Kurang oke. Harus di atas 700 baru oke. Ya untuk Sido lanjut ke SQMI. Tapi ada potensi dia naik ya untuk Sido, tapi belum confirm saja. SQMI masih di atas kok, ya masih di atas kok SQMI-nya. Semoga dia kuat di 80 82. Kalau masih bertahan di atas 82 ya oke. Masih ada potensi ke 85, maksimal ke 90 lah. Maksimal itu resisten kuat di sana. Untuk SQMI posisinya masih di atas kok, masih di persimpangan atas ya, masih ada potensi naik lagi untuk SQMI. Dan juga PNBS. PNBS tidak bisa jebol 97-nya ya. Jadi hati-hati ya, cenderung mau turun ya. Karena dia berusaha naik ke 100, tidak naik. 97 juga tidak bisa jadi support ya, cenderung turun kembali untuk PNBS ya. Kemungkinan dia akan tes support kuat di 92 sampai 90-nya dulu ya untuk PNBS. Kalau kita sih kemarin kita sudah cuan ya PNBS-nya. Ya, intinya kemungkinan kemungkinan ya dia akan turun dulu ke 92 sampai 90. Kalau jebol 90 hati-hati bisa ke 86. 86 sampai 84 ya. Posisinya masih di atas tapi kan lebih baik kalau teman-teman sudah cuan ya bungkus dulu ya. Ataupun kalau memang mau greedy ya trading di modal. Yang modal teman-teman di mana? Misalnya modal teman-teman di 94 ya udah trading di 94. Kalau modal teman-teman di 93, trading dulu di 93. Masalah dia mantul naik, urusan nanti nanti kita ambil lagi. Ya takutnya dia makin turun teman-teman nggak bisa
modalnya nggak mutar jadinya ya. Kalau saya sih gitu, kalau memang saya niatnya scalping ya saya begitu. Tapi kalau memang saya niatnya swing, saya berani hold. Lanjut ke Antam. Antam jelek ya, masih downtrend ya, masih downtrend, belum oke ya. Buat apa diambil? Belum oke. 1800, 1780 support resisten ada di 1820, 1860. Posisinya masih oke, masih set di bawah alias downtrend ya untuk Antam. Lanjut ke Tins. Tins, Tins masih dia belum confirm dia mau coba uptrend tapi belum confirm, kemungkinan bisa turun lagi ya. Karena tidak naik, tidak bisa jebol di atas 1420-nya. Itu 1400, 1420 itu resisten. Ya kalau dia jebol support ya 1350, 1320 ya. Kalau sampai jebol 1320-nya itu balik lagi jadi downtrend ya untuk Tins. Ya, karena belum confirm uptrend ya. Jadi kalau belum confirm uptrend kemungkinan bisa balik turun lagi ya. Dan bisa downtrend lagi ya. Tutin. Jadi tidak perlu buru-buru. Kalau trading itu nggak usah buru-buru. Kalau memang sudah confirm uptrend baru diambil, ya. Kecuali lo scalping, Anda tahu titik belinya, ya itu boleh. Tapi kalau memang eh, Anda tidak tahu analisa ya, jangan gambling ya, hati-hati. Kijen juga lagi downtrend ya, belum uptrend juga. 220, 216 support resisten ada di, bentar saya lihat dulu, 226 sampai 240 itu resisten ya. Support ada di 220 sampai 214 lah ya. 214 itu support dia. Kalau jebol lagi 214 ya turun lagi bisa ke 200. Ya. Posisinya masih kurang oke, lagi downtrend lah untuk Kijen ya. Lanjut ke Indi. Indi ini masih tidak terlalu buruk ya. Ini masih di persimpangan atas kalau saya lihat. Semoga tidak jebol lebih dari 3170-nya, 3150-nya. Kalau masih bertahan di atas itu ya mungkin bisa balik naik lagi ke 3240 maksimal 3300 itu resisten kuat untuk inti. Posisinya di persimpangan atas untuk inti ya. Semoga kuat tidak jebol lah, tidak jebol 3150-nya itu masih ada harapan naik lagi ya. Lanjut ke Asia. Asia lagi downtrend ya. Lagi sideways di bawah, lagi sideways di bawah lah, hati-hati ya. Ini sama agak gorengan, ya doji 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 tapi nggak naik naik nih Asianya ya, semoga sih bisa naik ya. Ya gini sih, kalau saya lihat support dia di 156 150, resisten sekarang ada di 165, maksimal 170 172 lah ya untuk Asia. Posisinya belum oke ya, masih di persimpangan bawah untuk Asia. Lanjut ke Kibek. Kibek kan tidur, gimana analisa bos? Tidur kan Kibek kan, atau udah naik? Nggak bisa analisa ya, Kibeknya masih tidur ya. Ya siram air dulu biar dia bangun ya. Lanjut ke Jikon. Jikon oke ya, oke tapi saya lihat dulu resisten dia. Ya, resisten terdekat di 190, 192 kalau bisa break bisa ke 200 ya. Kalau bisa break 190, 192-nya kemungkinan ke 200 ya maksimal ke 214 lah ya. Support uptrend ya, ini sudah confirm uptrend ya kalau saya lihat. Support 185, 180 itu support ya. Tapi akan lebih oke kalau tidak jebol lebih dari 185 itu lebih oke. Lebih mantap naiknya. Tapi kalau sampai jebol ya kemungkinan tes ke 178, 180 ya untuk Jikon. Posisinya oke Mas. Oke, dia sudah uptrend ya, udah mulai uptrend untuk Jekon. Lanjut ke GDST sudah saya bahas ya lah, nggak ada lagi ya. Nah, udah nggak ada lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Eh, Happy weekend pastinya. Semoga kita selalu dilancarkan apapun yang kita kerjakan ya teman-teman. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur apapun yang kita terima, bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.